kelas 7, saya akan bercerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Semasa Nabi Ibrahim kecil, kaumnya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang menyembah berhala atau patung-patung, golongan penyembah bintang, dan golongan penyembah raja. Nabi Ibrahim sendiri adalah anak dari seorang pemahat patung profesional dan sangat terkenal pada zamannya, yang bernama Azar, seorang seniman dengan bakat istimewa sebagai pemahat ahli dan dari golongan yang amat dihormati. Keluarga yang amat dihormati dan disegani, Nabi Ibrahim mampu menentang persimpangan yang terjadi pada keluarga dan masyarakatnya. Nabi Ibrahim kecil sering sekali bermain-main dengan patung buatan ayahnya. Suatu hari, Nabi Ibrahim menunggangi punggung patung Marduk. Saat itu, ayahnya marah dan meminta Nabi Ibrahim lekas turun dari punggung patung buatannya. Nabi Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Namanya Marduk, Tuhan dari para Tuhan. Kedua telinganya yang besar sebagai simbol kecerdasan yang sangat luar biasa." Lantas Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Ayahnya menjawab, "Manusia, akulah yang membuatmu dan ayahkulah yang membuatku. Tapi, aku pernah mendengar orang tua berkata, 'Wahai Tuhan, kenapa engkau tidak memberikanku anak?' Benar anakku, tapi Tuhan tidak melakukannya langsung. Dia membantu manusia. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahannya dengan memberikan kurban." Lantas, ada berapa banyak Tuhan itu, ayah? Nabi Ibrahim bertanya. "Tidak ada jumlahnya, Ibrahim." Ayahnya berkata, "Kalau begitu, kalau aku hanya patuh pada satu Tuhan, apakah Tuhan yang lain akan marah? Kalau Tuhan yang lain marah, aku takut Tuhanku akan dibunuh, lalu setelah itu aku yang dibunuh." Jangan terlalu khawatir, Ibrahim, tidak akan terjadi permusuhan sesama Tuhan. "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Nabi Ibrahim bertanya. "Dari kayu-kayu pelepah kurma, dari kayu-kayu zaitun. Nah, kalau yang berhala kecil itu dari gading. Lihatlah, sangat indah bukan? Hanya saja patung tidak memiliki nafas." Kalau Tuhan tidak memiliki nafas, artinya mereka tidak memiliki kehidupan. Bagaimana para Tuhan memberikan kehidupan bila mereka saja tidak memilikinya? Pasti mereka bukan Tuhan ya. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, ayahnya marah dan memukul Nabi Ibrahim. Hari telah lalu, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi pemuda remaja. Kebenciannya pada patung-patung tidak pernah surut. Nabi Ibrahim memperhatikan patung-patung itu tidak pernah makan maupun minum, dan juga tidak mampu berbicara. Bahkan, seandainya ada yang membalik patung itu, Nabi Ibrahim yakin patung itu tidak mampu bangkit dari posisi semula. Nabi Ibrahim terus saja berpikir, bagaimana manusia yang berakal membuat patung dengan tangannya sendiri, lantas sujud dan menyembahnya. Menyembah apa yang dibuatnya sendiri? Bukankah yang demikian sangat mengherankan? Tanya Nabi Ibrahim di dalam hatinya. Suatu hari, Nabi Ibrahim diajak ayahnya ke mihrab, tempat di mana banyak jenis dan ukuran berhala dikumpulkan. Semua orang datang dengan pandangan tunduk dan hormat. Bahkan ada yang sampai menangis terseduh-seduh. Nabi Ibrahim justru datang dengan pandangan yang sinis dan menantang, membuat aneh orang-orang di sekitar. Kebetulan di tempat penyembahan itu ada sebuah pesta. Ada juga seorang dukun di sana yang memimpin doa masyarakat kepada berhala itu. Di tengah keheningan doa, tiba-tiba Nabi Ibrahim berbicara, "Hai dukun, para patung itu tidak mendengarmu. Apakah kamu juga yakin patung itu mendengar doamu?" Sontak masyarakat hampir saja marah dengan pertanyaan Nabi Ibrahim. Lantas, buru-buru ayahnya menjelaskan dan segera membawa Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi Ibrahim yang diminta segera tidur oleh ayahnya justru kabur ke salah satu gua. Nabi Ibrahim terus saja berpikir, mustahil baginya patung-patung itu menjadi Tuhan bagi kaumnya.
Nabi Ibrahim lantas termenung bersandar pada dinding gua. Pandangan matanya menatap lurus ke langit malam. Di sana, ia melihat begitu banyak bintang yang sangat indah. Lantas Nabi Ibrahim berpikir, mungkin inilah Tuhanku, sama seperti golongan yang kedua menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim mempercayai itu. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang yang besar, yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun menyerukan kepada kaumnya bahwa Tuhan mereka adalah bulan yang bercahaya lebih terang dari bintang-bintang yang banyak itu. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim kembali tidak mendapati bulan di langit. Nabi Ibrahim kembali berpikir, bulan juga menghilang seperti halnya bintang-bintang kecil. Nabi Ibrahim juga berpikir, pada esok hari, bulan juga menghilang. Justru ada cahaya yang lebih besar dari bulan. Cahaya yang lebih kuat itu yaitu matahari. Lalu Nabi Ibrahim yakini inilah Tuhannya, Tuhan yang paling terang, Tuhan yang paling kuat. Lantas Nabi Ibrahim kembali kecewa. Saat malam datang, matahari tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam, pikir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi dengan sangat apa-apa yang telah dilaluinya. Otaknya terus saja berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim yakini bahwa bintang-bintang yang dikaguminya, bahwa bulan dan matahari yang diikutinya, semua bisa muncul kemudian menghilang. Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim yakini bahwa Tuhanlah yang menjadikan mereka, Tuhanlah yang memunculkan dan menenggelamkan mereka, Tuhanlah yang menciptakan mereka, alam semesta termasuk menciptakan dan memberi kehidupan bagi manusia. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.